Perayaan hari ini mendorong kita untuk membangun ekologi integral dan harmonis, pedagogis, dan sejahtera di bumi Nucalale ini. Marilah kita merayakan cinta Allah yang sangat sempurna dalam perayaan Ekaristi ini. Kita berdiri dan membuka perayaan suci ini dan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Sekai dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Ya, perjamuan ini sebenarnya bukanlah perjamuan keputusasaan, bukan perjamuan kesedihan, bukan perjamuan duka cita, melainkan sebuah perjamuan Yesus akan memulai untuk menebus kita. Sebuah perjamuan Tuhan Yesus akan menyerahkan tubuhnya secara utuh. Dan yang paling penting dalam perayaan Kamis Putih ini, kita mengenangkan Yesus menetapkan Ekaristi yang senantiasa kita rayakan setiap hari Minggu. Dan hal kedua yang paling penting adalah pembasuhan kaki. Tuhan Yesus membasuh kaki para murid sebagai bentuk kerendahan hatinya untuk melayani para murid. Kita juga diajak dalam perayaan ini untuk memberikan diri kita kepada sesama. Agar perayaan kita berkenan kepada Tuhan, marilah kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita dan berdoa, saya mengaku
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Tuhan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggalmu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda kasih Allah yang menguatkan kita dalam ziarah hidup di dunia ini. Ketetapan perjamuan Paskah. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaknya diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak berabi dan sayuran pagi. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah
tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulang pemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Dialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Dialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belenggu. Dialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Setiap kali kamu makan dan minum, kamu membacakan bakat Tuhan. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah aku teruskan kepadamu, ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, berbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan bakat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan.
kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki para muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Katanya kepada Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kaki saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jemaat sekalian dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Bagaimana? Yang pertama sekali saya akan memberikan arti Paskah itu. Ya, Paskah dalam bacaan pertama itu dari Perjanjian Lama, latar belakangnya. Arti kata Paskah dalam Perjanjian Lama adalah Tuhan lebat. Lebat morikrai. Tuhan lebat mempunyai latar belakang sebuah pembalasan dari Allah terhadap bangsa Mesir. Jadi orang Israel yang selamat dari balas dendam itu adalah orang-orang yang menaati hukum, karena Tuhan katakan tadi, darah anak domba itu hendaklah kamu natskoen belum padam baru. Kulit bayar aku hos baru di Israel, hos baru di Mesir. Emang baru di Israel lebat terketut. Tapi emang baru datang Mesir, meletang aku anak boleh, anak sulung baik manusia maupun hewan, bayangkan itu. Itu Paskah bagi orang Israel. Jadi Allah berpesan pada saat itu, hendaklah kamu lakukan ini secara turun-temurun sampai bempos baru, pandeho. Itu Paskah dalam Perjanjian Lama, mengenangkan Tuhan lebat menyelamatkan semua kaum Israel dan membasmi semua keturunan Mesir. Jadi untuk kita orang Katolik, ya memang dombanya sama, anak domba Allah tadi dalam Perjanjian Lama yang dijadikan sebagai hewan kurban, itu sekarang nyata dalam diri Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil, Yesus tahu bahwa saatnya tiba, dia akan beralih dari dunia ini. Jadi sebagai orang Katolik, kita jadikan Yesus sebagai anak domba kita. Anak domba. Karena orang Israel tadi menjadikan anak domba sebagai hewan kurban mereka. Jadi kini bukan anak domba sebagai hewan, melainkan bekirun mor Yesus. Jadi dalam perayaan Kamis Putih ini hanya dua hal yang paling penting sebenarnya. Yang pertama itu pembasuhan kaki. Ya, ini juga berangkat dari tradisi di Israel. Sama dengan ITP sebelum hal cuci rime kocon. Karena memang perayaan Paskah ini sangat penting. Bukan hanya limi atau cuci, melainkan juga baik kaki. Itu latar belakangnya itu dari Perjanjian Lama. Jadi orang Israel sebelum makan duduk bersama, jadi harus bersihkan dulu lime, karena ini perayaan Paskah Yahudi, jadi agubari supaya lengkap. Supaya mereka layak merayakan Paskah itu. Jadi rupanya pembasuhan kaki itu Yesus lakukan secara nyata. Dia membasuh kaki ke-12 murid. Walaupun baik dengan 12 rasul mengata dikainya, tapi dia tetap membasuh kaki. Kita dengar tadi dalam Injil, Yesus memberikan dirinya
ting bekin mo Yesus sehabis-habisnya. Karena dia tahu bahwa dia bahwa sedikit lagi dia akan beralih dari dunia. Jadi pekerjaan membasuh kaki, pekerjaan hamba, pekerjaan budak. Menengok ite tau ite ata bora mese manga mendi ite. Jadi mendi itu ata cuci bayi ite, cuci lime ite sebelum hari. Jadi ini pekerjaan para budak, ini pekerjaan para hamba. Namun yang Yesus lakukan, panen mor Yesus, dia balikan itu. Dia tahu, ia Tuhan dan Guru. Namun dia orang pertama yang memberikan teladan, membasuh kaki murid. Kita bisa bayangkan. Mungkin sampai di sini bisa mengerti. Dari pemberian diri Yesus itu total. Pekerjaan budak sebenarnya bahwa membasuh kaki, pekerjaan mendi. Namun Yesus merelakan diri. Dia bersihkan kaki para murid. Itu taranggon de Petrus. Toya ka murid. Tema pantas ite suci baidak. Pastor mau Petrus. Karena memang aku murid aku Tuhan. Tapi mete pandai aku, tema ikut orang sebisa. Mete pun laku pandai, aku buat guru demi apa, murid demi. Tapi pandai itu, berarti demi sebisa tema pandai. Ya sepertinya Yesus mengajak kita untuk memberikan teladan, memberikan contoh untuk melayani. Mungkin kadang bayar kita membasuh kaki sama tahu. Kadang ya. Dengan melayani, dengan mencintai. Mereka tombong asal disik. Mereka pocu tahu. Mungkin itu sederhana. Kadang bayar itu. Majeri aku cuci bayi itu. Itu mungkin terlalu jauh kita lakukan. Dan saya yakin kita gontengan yang paling dikit. Kemacahan manusia akan sepadan ini. Ndema sekai yang terkasih dalam Kristus. Hal kedua yang mau disampaikan dalam perayaan Kamis Putih adalah Ekaristi. Dalam perjanjian lama yang dikurbankan adalah anak domba. MMC bayi anak domba itu ya mungkin bisa kumpulkan beberapa keluarga turut habiskan. Namun anak domba dite adalah bekirun mur Yesus yang selalu kita rayakan. Saya bilang, inilah tubuhku, inilah darah. Kau bertidakku, kau darah datang ini. Tingdungka bekirun. Dan dalam perayaan Ekaristi adalah perayaan menyelamatkan. Tiba dite bekir mur Yesus secara utuh. Dengan mengikuti perayaan Ekaristi, kita akan mengambil bagian dalam sengsara dan wafat Kristus. Ndema sekai yang terkasih dalam Kristus, semoga perayaan Kamis Putih membantu kita, mengajak kita untuk memberikan hidup kita kepada sesama, melayani sesama, mencintai sesama. Dan yang paling penting, mengampuni sesama. Seperti Yesus mengampuni para muridnya, kita juga diajak untuk mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Memang ini sulit, namun kalau kita coba di dalam kekuatan Kristus, nganceng di depan. Selamat sore, Tuhan memberkati.
Doa umat dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus Kristus, Guru yang sejati, telah mengajarkan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa memohon semangat mencintai. Bagi Sri Paus, para uskup dan imam, semoga Sri Paus, para uskup dan imam dapat melakukan tugas pelayanannya dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki para rasulnya. Marilah kita memohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita memohon. Bagi orang-orang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi murid-muridnya mendesak setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita memohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga pada hari ini kita semua memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengusahakan kesejahteraan bersama, keharmonisan dengan alam, dan keutuhan ciptaan. Marilah kita memohon. Dalam hati kita masing-masing, mari kita panjatkan intensi-intensi kita. Marilah kita mohon. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Kristus, Tuhan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Kita masuk dalam liturgi Ekaristi. Kita satukan semua doa, suka duka kehidupan dalam persembahan ini. Tabe mane idema pater. O kami anak done telustasi Santo Mikael Teber tinis agumajok. Rawani wajo kami sabido wase monengane tanao. Walinaring kami morijarin. Tesuan momang. Tesuan kole momang yo moman temorin. Ki. Jarlet landing lemesien momang. Ami anak do ne temun tanalino aku pun selamat bakar. Toero pun itu kau. Waci kole liha sakyo ne baik. Kurut pande morakam sakiram dekokrami. Ma pastor. Goreng lengoen nitumanga ngonen potikose. Viga rudaulos pondogot one karenggologan. Viga Pemaramak kencama, mangat sengasang bencana, begitu kole sengasang hama, nitu mangat rawa ke tosa undone sanggir barang beridam, rodo caikat kole penyakit, hitus tomborami ma pastor, landing tegi ampon tahun selami, porong, neka, bea mulita kami ngampang naiwak, porong apa tapandeda menen sombroman. Negarunda kini Yudas kami nusomrolok menjadi pengkhianat. Porong apa tapande atau tombor mor Yesus sulah 14 tahun atau polin. Porong lakolor musto todopes. One mose dan ubah lorong bulas. Tegidami one bekidami. Anidak nehonian beking pendegatan besar. Begitu kali yang diserani kami porong Rawani hajo cawini hawasi
Dor kita berani maromoli tetan sepande penon. Hos sangir buali merani, cono sagui telami, oneng asang hostia, nigitu kolelini, laicat nite gampor, one compang altar, landi tuer bang kanang sama pastor, kepok. Tabe mane sangen tahu umat telustasi, naring sama-sama nite dia demori, none mane horite, neki beki mangaragano. Sangen tahun tegirite, sangen tahun tilir dite, mai jaite podo sama-sama, one compang ngelu demori. Terima kasih.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu, dengan menetapkan wujud kurban yang abadi, sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintah kami untuk mempersembahkan kurban itu, sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika minum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami memadakan lagu kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak ternoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi,
bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus Hormat dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dalam persatuan dengan seluruh gereja yang kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami, kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Perawan Maria, Bunda Yesus Kristus, dan Tuhan kami. Kami juga mengingat Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kabanan pilihan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sementara makan bersama, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkatinya, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan saat dia menyadari bahwa segalanya akan dibertamaikan dalam dirinya melalui darah yang tertumpah di salib, dia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, sambil mengenangkan putramu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pada saat itu akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna dengan penuh sukacita, maka kami akan memadakan bagimu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Amen.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Allah Bapa kami memuji nama-Mu, karena Engkau memperkenankan kami ikut serta dalam perjamuan Paskah Yesus, Guru dan Tuhan kami. Kami mohon semoga kami semakin terdorong untuk mengamalkan perintah baru yang diberikan oleh Yesus kepada kami, yakni mencintai sesama seperti Engkau mencintai kami, agar sesudah hidup dalam saling mencintai di dunia ini, kami boleh berbahagia abadi dalam perjamuan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Yesus telah memberikan dirinya menjadi santapan jiwa kita. Ia serentak mengajak kita untuk mengulangi dan mengenangkannya terus-menerus dalam perayaan Ekaristi. Wafatnya kita kenangkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kembali kita nantikan. Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, hendaknya kita sembah dan kita puji. Marilah kita berlutut sebagai tanda hormat dan kasih kepada Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus.
Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi di sini. Kalau bisa sampai jam 12 malam. Nanti ketua stasi tinggal atur bagaimana jam.